Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu senantiasa sehat walafiat. Hari ini kita akan mulai kegiatan pembelajaran kembali, melanjutkan pembelajaran matematika yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Masih dalam bab pecahan, tapi untuk subbabnya kita akan mempelajari yang baru, yakni pembulatan dan penaksiran pecahan. Pembulatan dan penaksiran sudah sebenarnya telah dipelajari saat kalian kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3, di mana bilangan yang dibulatkan atau yang ditaksirkan adalah bilangan biasa. Misalkan 0,5 jika dibulatkan akan menghasilkan nilai 1, karena 5 lebih dekat daripada ke 10 daripada ke bilangan atau angka 0. Seperti lalu bagaimana jika pembulatan dan penaksiran itu diaplikasikan ke bilangan pecahan? Seperti apa penjelasannya? Untuk mengetahui lebih banyak, marilah kita simak video berikut. Anak-anak, pertama kita akan belajar membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa itu membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran? Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya adalah mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran tersebut ke bilangan bulat yang paling terdekat. Misal 1/2. Jika dibulatkan mungkin akan menghasilkan atau dibulatkan akan lebih dekat ke bilangan 1. Seperti itu. Mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Misalkan 1/2 merupakan bilangan pecahan yang apabila kita bulatkan kesatuan terdekat atau bilangan bulat terdekat, maka lebih dekat ke bilangan bulat 1 daripada 0. Jadi kita bulatkan 1/2 menjadi 1. Nah, sekarang bagaimana jika pecahan biasa itu kita bulatkan ke bilangan bulat terdekat? Seperti apa caranya? Mari kita perhatikan. Misalkan saya punya sebuah contoh soal, yakni sebagai berikut. Jadi soal yang pertama ini jadi anak-anak, untuk contoh yang pertama ini adalah kita akan membulatkan contoh dari bilangan pecahan biasa menjadi ke bilangan bulat terdekat. Nah, di sini ada sebuah contoh, bulatkan pecahan 5/6 pecahan biasa
kesatuan terdekat. Seperti apa caranya? Mari kita simak. Mula-mula bilangan 5/6 kita tuliskan dalam bentuk pola garis bilangan. Mari kita buat pola garis bilangan. Dengan cara mula-mula kita harus membuat sebuah garis horizontal yang mendatar. Lalu kita beri titik awal dan titik akhir. Titik awal kita beri angka 0,0/6 karena 0 dibagi 6 hasilnya 0. Ini adalah titik awal. Titik terakhir kita beri angka 6/6. Sekarang mengapa penyebutnya 6? Karena dari soal pecahan biasanya mempunyai penyebut 6. Mengapa pembilangnya harus angka 6? Karena dia mengikuti dari bilangan penyebutnya, supaya nantinya antara pembilang dan penyebut jika dibagikan akan menghasilkan nilai 1. 6 bagi 6 hasilnya 1. Setelah itu kita harus meletakkan titik-titik yang ada di dalam sini secara sama rata. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Contoh, kita bagi. Misalkan 1/6. Ini sebentar. Harus kita bagi sama rata supaya nanti kita lihat dia 5/6 ini lebih dekat ke 0/6 atau 6/6 seperti itu. Jadi ini kan nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini di sini ya. 1, 5, 2, 4, 3. Berarti 3/6-nya tengah-tengah ya. Nah, 3/6 itu di tengah-tengah. Lalu di sini 2/6, di sini 1/6, sini 4/6, di sini 5/6. Nah, anak-anak, untuk meletakkan titik-titik bilangan itu harus sama rata, jadi besarnya harus sama, diusahakan harus sama, jarak antara satu titik ke titik yang lainnya itu harus sama, supaya nanti kelihatan pembagiannya itu seimbang. Nah, kita lihat ya. Sekarang kita lihat 5/6 lebih dekat ke 6/6 atau 0/6. Dilihat dari garis, ternyata 5/6 lebih dekat dengan 6/6. Itu sebabnya jika dibulatkan 5/6 itu dibulatkan menjadi 6/6 atau sama dengan 1. Ingat ya, tanda sama dengan di sini saya tuliskan dengan maksud adalah artinya dibulatkan. Seperti itu anak-anak. Nah, ini adalah cara membulatkan pecahan biasa kesatuan terdekat. Sebentar. Nah, anak-anak, kalian bisa pahami dulu, ini adalah cara membulatkan bilangan pecahan biasa kesatuan terdekat. Sekarang bagaimana cara membulatkan bilangan pecahan campuran kesatuan terdekat? Mari kita perhatikan. Caranya hampir sama, tetapi ada sedikit variasi awalan yang harus dilakukan. Misalkan bulatkan pecahan 2/1/4 kesatuan terdekat. Perhatikan anak-anak.
pecahan campuran 2/1/4 ke satuan terdekat jika dibulatkan berapa? Nah, kita lihat 2/1/4. Berarti 2/1/4 itu terletak antara 2 dengan 3. Berarti nanti jawabannya kemungkinan ada 2. Dia bisa 2 atau jika dibulatkan bisa 3. Tergantung apa? Tergantung dari nilai pecahan biasanya. Sekarang kita coba. Sama caranya dengan membuat pola garis bilangan. Jadi kita buat dulu garis horizontalnya. Setelah itu kita beri titik awalan dan titik akhiran. Titik awalan diawali dengan angka 0, penyebutnya adalah 4. Mengapa? Karena pada pecahan biasanya penyebutnya adalah 4. Dan angka akhirannya adalah 4/4. Penyebutnya 4, pembilangnya harus 4 karena untuk menghasilkan nilai 1. Sekarang 1/4, 2/4, 3/4 harus kita tuliskan dalam garis horizontal dengan sama rata. Berarti 3/4 di tengah-tengah. 1/4 berarti di antara 0/4 dan 3/4. Dan 2/4 ya yang di tengah. Lalu 3/4 di antaranya juga. Nah, sekarang 1/4 pecahan biasanya. Lalu kita buat rentang garis. Nah, anak-anak, perhatikan 1/4 lebih dekat dengan 0/4 atau sama dengan 0. Ya, ini 0/4 artinya 0 ya. 0 dibagi 4, 0. 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, sekarang 1/4 terletak di sini. Lebih dekat mana? Ke 0/4 atau 4/4? Kita lihat ternyata garisnya yang lebih dekat adalah 0/4. Sehingga nantinya seperti ini. 2 ditambah 0. Kenapa? 1/4-nya nilainya 0. Sama dengan 2. Sehingga 2/1/4 ini dibulatkan menjadi kesatuan terdekat sama dengan 2. Karena 1/4 dibulatkan menjadi 0. 2 tambah 0, 2. Nah, anak-anak, ini kalian pahami dulu. Kalian bisa catat. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membulatkan pecahan desimal. Silakan dicatat.
membulatkan pecahan desimal, ada yang harus kita ketahui pertama, yakni pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Jadi ini menyesuaikan, misalkan di perintah soal bulatkan pecahan desimal ini ke satuan terdekat, otomatis yang kita bulatkan ke nilai kesatuan terdekat. Nah, beda lagi jika soalnya ke persepuluhan, maka pecahan desimal tersebut harus dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Jadi ini kita harus membaca soal terlebih dahulu. Selanjutnya,
Anak-anak, aturan pembulatan pecahan desimal yakni yang pertama, jika pembulatan tersebut dibulatkan ke satuan terdekat, maka yang harus kita perhatikan adalah angka persepuluhannya. Angka persepuluhan itu kita ingat lagi satuan, nilai satuan pada bilangan. Angka persepuluhan itu terletak di belakang koma, angka yang pertama. Jika kurang dari 5, jika angka persepuluhannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, maka nilainya sama dengan 0. Jika sama atau lebih dari 5 angka persepuluhannya, maka dibulatkan ke atas, yakni bernilai 1. Lalu untuk persepuluhan terdekat, kalau untuk persepuluhan, maka yang harus diperhatikan adalah angka perseratusannya atau angka yang kedua di belakang koma. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah atau 0. Jika sama atau lebih dari 5, bulatkan sama dengan 1. Sebagai contoh, ini ada sebuah contoh ya. 3,74. Nah, anak-anak, yang pertama pertanyaannya adalah bulatkan ke satuan terdekat. Nah, 3,714 anak-anak, jika dibuatkan ke satuan terdekat, maka yang harus kita lihat adalah angka persepuluhannya. Kita lihat 3,74. Angka persepuluhannya angka berapa? Tuh 7. Ini kan nilai satuan. Setelah koma, nilai persepuluhan. Nah, angka persepuluhannya yakni angka 7. Kita lihat, jika sama atau lebih dari 5. 7 lebih dari 5 berarti bulatkan ke atas, maka nilainya 1. Sehingga 0,74 ini kita bulatkan ke atas menjadi 1. Sehingga 3,74 jika dibulatkan ke satuan terdekat sama dengan 4. Yang kedua, jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat, anak-anak, jika persepuluhan terdekat dibulatkan, yang diperhatikan adalah angka perseratusan. Angka perseratusan itu adalah angka kedua di belakang koma. Kan urutannya begini, satuan, di belakang koma ini adalah persepuluhan, lalu perseratusan, lalu perseribuan. Nah, sehingga angka perseratusannya di sini nilainya adalah 4. Kita lihat, perhatikan angka perseratusan. Jika kurang dari 5, 4 kurang dari 5, bulatkan ke bawah atau nilainya 0. Sehingga 3,7 ditambah 0. Karena apa? Karena 4 ini 0,0 ya. Karena 4 ini jika dibulatkan dia di bawah 5, maka dibulatkan ke bawah atau 0. Sehingga hasilnya adalah 0,0. 3,7 tambah 0,0 sama dengan 3,7. Inilah jika dia dibulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, anak-anak, ini bisa kalian catat dulu, kalian pahami. Selanjutnya kita akan belajar membulatkan persen.
pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Jadi nanti angka satuannya kita bulatkan ke puluhan terdekat, ke angka puluhan terdekat. Caranya lihat angka satuannya. Nah, jelas ya. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau sama dengan 0. Jika angka satuan sama atau lebih dari 5, dibulatkan ke atas atau nilainya 1. Nah, ini jadi sama konsepnya dengan pembulatan tadi, pembulatan pecahan desimal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan contoh soalnya adalah 18%. 18% jika dibulatkan, maka kita harus lihat angka satuannya. Caranya lihat angka satuannya. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Angka satuan dari 18% adalah 8. 8 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, hasilnya 1. Sehingga 10, karena nilainya satuan, maka 1 atau ditambahkan 10. Jadi maksudnya itu begini. 10, awalnya kan 10, 8 dibulatkan ke atas, maka nilainya, karena 8 itu angka satuan, dibulatkan lebih dekat ke 10. Sehingga 18% itu sama dengan 20%. Atau 73%. Berarti yang kita bulatkan adalah bilangan satuannya 3 lebih dekat ke 0 atau ke 10. 3 itu di bawah dari 5, kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau 0. Sehingga sama dengan, karena ini dibulatkan adalah angka persepuluhan, makanya kita tulis aja 0-nya 2. Kalau dibulatkan ke puluhan, nilai puluhan. 70 tambah 0 sama dengan 70. Sehingga 73 itu, 73% dibulatkan menjadi 70% atau 45. Artinya kita bulatkan angka satuannya 5. Jika angka satuan sama atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sehingga 5 ini kita bulatkan ke atas, maka hasilnya adalah 10. 40 tambah 10, 50%. Nah, ini 45% jika dibulatkan hasilnya 50%. Nah, anak-anak, ini kalian pelajari dulu. Kalian pelajari dulu anak-anak ini. Kalian catat, jika ada yang tidak jelas kalian tanyakan. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai ke pembulatan dulu, pembulatan pecahan. Nah, insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan ke penaksiran pecahan. Nah, dari apa-apa yang telah saya sampaikan tadi, kalian bisa simak penjelasan dari saya, ataupun kalian juga bisa menambahkan ke materi-materi pada video pembelajaran atau pada buku-buku lainnya. Sekian, kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.